Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat di malam hari ini. Wow, luar biasa Tuhan kita dahsyat. Dia pelihara kita sehingga kita bisa. Terima kasih buat malam hari ini yang saat ini akan bergabung kita. Narasumber kita dari daerah Sumatera Utara. Wow, haleluya. Sambil menunggu narasumber kita, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ada dalam berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Selamat malam buat Novita Bokian yang ada di Walewangko. Selamat malam Bapak Pendeta James Tololiu. Tuhan berkati acara tadi bersama Ibu Novita dengan istri saya, biarlah semua untuk menjadi berkat. Wow, Tuhan kita Tuhan luar biasa. Apapun yang bisa kita kerjakan hari-hari ini, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Wow, ada istrinya Pak Kekung. Wow, luar biasa. Sekali lagi terima kasih malam hari ini. Wow, dari Australia atau dari mana ini? Tante Deja, sayang Tuhan berkati Tante. Terima kasih buat dukungannya. Doa buat program ini untuk dapat menjadi berkat. Walaupun ada keterbatasan, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dahsyat Tuhan kita. Ada Ibu Febe Herawati, Tuhan berkati teman-teman yang saat ini sedang bergabung. Terima kasih buat dukungan saudara saya. Ada Om Denny Tololiu yang ada, Ketua MD Gorontalo, semua yang ada malam hari ini. Terima kasih buat dukungan acara Suka-Sukamu Tuhan dengan keterbatasan. Tapi saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Sambil kita menunggu narasumber kita malam hari ini dari Medan, ada Ibu Nova Tampi, Om Denny, ada Cimei dari Manado, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa program ini ada semua karena anugerah Tuhan. Berkat dukungan doa saudara malam hari ini, saya percaya program ini bisa berjalan semua karena Tuhan. Dan kita mau kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan ada banyak keterbatasan, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang terus memberkati kita, memotivasi kita untuk kita dapat melakukan apa yang selalu berkenan di mata Tuhan. Sambil menunggu Bapak Pendeta Adri Lolos dari Medan, saya masih menunggu Pak Adri Lolos. Ada di mana ini Bapak Adri Lolos ya? Saya percaya menyapa Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, yang terus mau mendukung program Suka-Sukamu Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini kami bisa berbagi ketika kami dalam pelayanan di jalan, ketemu dengan orang-orang yang ada di jalan. Dan satu hal yang kita rindukan, bahwa apapun yang kita bisa kerjakan, semua kita kerjakan untuk Tuhan. Karena kita percaya kapan dan waktunya kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu katanya. Tapi selama Tuhan masih izinkan kita hidup, orang mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya akan mengundang ya. Selamat malam buat Bapak Pendeta Fenti Zayo, Wakil Sekretaris MD Banten. Wow, luar biasa ya. Malam hari ini saya masih menunggu Bapak Pendeta Adri Lolos dari Medan. Tadi saya sudah kontak dengan beliau. Apa kabar Pak Adri, di mana ya?
Saya percaya malam hari ini di rumah saya ada Pastor Glenn, ada Pastor Hendra, yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa yang terus menopang saya, mendukung saya dari acara Suka-Sukamu Tuhan. Awalnya mereka berdoa dan saya percaya doa teman, doa sahabat yang membuat program ini bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan lewat teman-teman yang terus mendukung. Luar biasa malam hari ini, dimanapun saudara berada, sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara dalam program ini. Saya masih menunggu Pak Adri lolos. Terima kasih Tante Deice, sayang, Tuhan berkati Tante, Tuhan berkati. Saya percaya apapun yang malam hari ini saya masih mengundang Bapak Pendeta Adri lolos. Ya, Ibu Novita sukses selalu dalam program yang sedang dikerjakan hari-hari ini khusus wanita. Ya, Bapak Pendeta Adri lolos, saya sudah menunggu ini ya. Luar biasa malam hari ini respon teman-teman, sekali lagi dengan keterbatasan kami. Wow, ada Pastor Glenn, walaupun dia ada di tempat ini dia mau nonton. Terima kasih Pastor Glenn yang luar biasa, teman sahabat yang ajaib. Kita berdoa Tuhan pakai hambanya, dan lagi dalam pergumulan untuk pembelian rumah Tuhan di sebelah. Kita percaya kalau Tuhan yang sudah mulai, Dia yang akan menyempurnakan. Wow, luar biasa malam hari ini. Terima kasih buat respon dari teman-teman. Oriana, Tuhan berkati, thank you, Tuhan berkati. Tuhan Yesus luar biasa, terima kasih. Kita masih menunggu Pak Adri lolos. Yang pakai mana ini? Kalau tidak salah ini Pak Adri lolos ya. Saya mengundang Pak Adri lolos hari ini dari Medan, orang ke Medan, Horesbah. Wah, luar biasa ya. Malam hari ini kita akan punya berita kabar dari Sumatera Utara, tapi pendetanya dari orang Manado ya. Sambil menunggu hambanya Pak Adri lolos. Wow, luar biasa, terima kasih teman-teman. Wah, ada wakil ketua MD Kalimantan Selatan, Bapak Pendeta Hani Momongan, luar biasa. Senior saya, Tuhan wah dari wilayah 16, Tuhan berkati, thank you dukungan teman-teman. Saya percaya program ini ada karena anugerah. Wow, luar biasa. Ada Ketua Pelprip Sulut yang akan jadi narasumber kita pada hari Minggu malam. Luar biasa, Yesus Nazareth. Saya percaya, wow, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Saya percaya kita masih menunggu Pak Adri lolos ini ya. Sekali lagi, handphonenya bisa orang Manado bilang jangan seba diri, saya tidur. Iya toh? Ya kita apakah jaringan yang ada? Tolong diterima Pak Adri. Tuhan berkati. Thank you Pak Meki Odibala, beliau Ketua Pelpri, Wakil Ketua KP juga, maupun sebagai ada banyak tugas beliau sebagai pemerintah, tetapi hati beliau untuk gereja memberi pelayanan. Wow, luar biasa. Saya percaya hari-hari ini ada banyak orang-orang yang sedang memberi hati untuk satu pelayanan, satu kegerakan. Wow, luar biasa. Thank you, terima kasih buat teman-teman yang saat ini saya masih menunggu hambanya dari tanah Batak ya. Tapi orang Manado dia. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih buat senior saya Bapak Pendeta Karamoy, Tuhan berkati. Terima kasih buat dukungan saudara. Program Suka-Sukamu Tuhan hari-hari ini bisa diterima. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Yang kita kerjakan hari-hari ini adalah Tuhan ditinggikan. Oke. Kita berdoa malam hari ini bisa diterima. Kita berdoa supaya jaringan yang ada. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita harus menjadi berkat. Saya katakan kalau saudara bisa buat acara seperti ini. Acara ini tujuan kita adalah Tuhan harus dipermuliakan. Wow, luar biasa. Malam hari ini saya masih menunggu beliau bisa terima joy malam hari ini. Terima kasih buat dukungan semua. Terima kasih tadi sebelum program ini ada program Ibu Novita Lengkei dalam Good News ya.
Itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya kesaksian, saya katakan bahwa hari-hari ini kita saling, apa yang bisa kita kerjakan, firman Allah berkata, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Wow, masih belum bisa join malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita berdoa. Apakah ini Pak, tolong bisa keluar dulu, Pak Andri lolos keluar dulu, kita berdoa. Pak Andri bisa, kita berdoa malam hari ini bisa join ya, Bapak Ibu, karena saya percaya malam hari ini malam yang diberkati ya. Tadi sebelum kami tayang pun kami suka-suka Tuhan ketemu dengan orang-orang yang ada di jalan. Saya katakan dimanapun saudara berada, kalau saudara bisa lakukan, kasih aqua 1, kasih roti 1, belajar untuk kita belajar memberkati. Wow, luar biasa. Maupun saudara mendukung program ini, Pak Adri lolos, ada nomor lain ya Pak? Ya, saya berharap malam hari ini bisa join ya. Kita sudah berharap malam hari ini dari Medan. Ya, kita masih belum bisa connect, tapi saya percaya malam hari ini kita akan diberkati luar biasa ya. Teman-teman, terima kasih buat dukungan saudara ya, masih menolak ya. Apakah Pak Andri punya handphone? Orang Manado bilang kasih tidur, selesai tidur atau belum? Tapi saya percaya kita sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan ya. Coba saya harus menyapa dengan 1 menit Bapak Pendeta, siapa ini yang saya, ini anak muda yang luar biasa dari Manado. Wow, yang setia terus menonton program ini. Coba ya, saya akan tes dulu dari yang Manado bisa nyambung malam hari ini ya. Apakah malam hari ini jaringan yang tadi baru selesai secara langsung istri saya dengan Ibu Novita, kita berdoa malam hari ini, Pak Adri lolos bisa join ya, dimanapun saudara berada. Atau kita mesti ketepuk tangan dulu, atau orang ketawa sadiki. Haleluya. Wow, luar biasa malam hari ini teman-teman, respon yang luar biasa. Terima kasih dalam program Suga-Sugamu Tuhan. Saya masih menunggu ini Pak Adi untuk bisa terima ya. Apakah kondisi yang ada, kita berharap malam wow, luar biasa. Puji Tuhan, memang indah pada waktunya. Tuhan membuat indah pada waktunya, luar biasa. Selamat datang Pak Adri lolos. Oras, ini orang Manado tapi sudah lama di Medan. Oras Bang. Puji Tuhan, selamat datang Pak Adri di acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat. Sekali lagi kita beri aplaus buat narasumber kita. Haleluya. Apa kabar Pak Adri? Sehat? Sehat-sehat semua. Wah, luar biasa ya. Oleh anugerah Tuhan ya. Kita sebelumnya kita akan berdoa, saya akan berdoa supaya segala sesuatu orang mesti mulai dengan doa. Orang percaya program ini ada karena doa ya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, sahabat Suga-Sugamu Tuhan, mari kita berdoa biarlah tayangan ini dapat menjadi berkat. Bapak, kami bersyukur malam hari ini dalam program Suga-Sugamu Tuhan malam hari ini bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Adri lolos dari Medan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengambil alih acara ini, karena acara ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya penyelenggara Tuhan, kami terbatas. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Untuk memberkati para pemirsa yang saat ini menonton maupun yang akan kembali menonton tayangan ini, biarlah ada pesan Tuhan. Urapi jaringan yang ada, urapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Adri lolos, bisa memperkenalkan apakah sudah menikah atau belum, karena kelihatan masih 17 tahun. Oke. Setelah nada ini saya serahkan ke Pak. Ya. Shalom. Ya.
Ya, Shalom, selamat malam. Selamat malam. Horas Horas. Abewaya. Tamay. Puji Tuhan. Oke. Oke, baik, terima kasih buat Pastor Aldi yang telah memberikan satu kesempatan, satu kepercayaan bagi saya pada malam ini untuk bisa berbagi berkat lewat eh, firman Tuhan ataupun motivasi untuk mendorong kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, di tengah-tengah kita melayani Tuhan. Dan untuk itu sebelum saya menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat, berguna untuk kita semua, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Pendeta Adri Rolos. Dan pelayanan ada di Medan, di GPDI Mahanaim. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2, kalau orang Batak bilang boru atau perempuan. 2, iya. Yang 1 sudah semester 6, yang 1 masih kelas 1 SMA. Dan saya di Sumatera Utara sudah sejak dari tahun 93. Wow. Pelayanan pengembalaan, iya. Pelayanan pengembalaan, ya sejak dari tahun 99. Jadi saya dari Sulawesi Utara datang ke Sumatera Utara. Jadi dari utara ke utara. Iya. Utara ke utara ya. Karena cinta Tuhan tentunya. Haleluya. Ya. Haleluya. Karena Tuhan, makanya orang ada sampai hari ini. Ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kesempatan. Maka pada malam ini saya akan bicara tentang ketekunan. Saya kutip dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya kira bahwa setiap kehidupan kita, setiap orang yang percaya, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kita membutuhkan suatu ketekunan. Kenapa? Sebab dalam ketekunan itu, itulah yang tentunya akan mendorong kita, memberikan semangat kepada kita bahwa untuk mencapai satu keberhasilan, mencapai satu kemenangan, dibutuhkan satu hal yang luar biasa, yaitu bertekun. Bertekun dalam tugas, bertekun dalam pekerjaan, bertekun dalam segala hal. Maka dengan ketekunan itulah yang namanya kita dibentuk atau diproses oleh Tuhan, maka itu akan mewujudkan apa yang kita rindukan dan apa yang kita impikan. Hanya dengan berdasarkan ketekunan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, dalam hal ini kita tahu bahwa kita hidup di masa-masa yang sulit di hari-hari ini ya. Kita berada di masa-masa yang sukar. Tapi ingat janji Tuhan bahwa kalau kita terus bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam kasih Tuhan, kita akan pasti melihat dan mengalami bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amen. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuncinya adalah bertekunlah dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kira bahwa kehidupan seseorang untuk mencapai satu keberhasilan, itu karena dia hidup dalam ketekunan. Seorang pebisnis, seorang pekerja, seorang petani, seorang pedagang, ya kita sebagai seorang hamba Tuhan tentunya, bahwa untuk mencapai satu keberhasilan dibutuhkan ketekunan. Saya tekun, Anda tekun, kita semua tekun. Amin. Maka dengan ketekunan itulah apa yang Tuhan beri kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang mampu melaksanakan, melakukan setiap tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yes. Amin. Amin.
Nah, saya mengutip ada satu tokoh. Dia berbicara tentang satu ketekunan. Saya ambil misalnya dalam satu buku tentang manajemen jati diri, 7 sasaran, 8 langkah menggali kepribadian unggul manusia sejati, yang ditulis oleh Japiter Tambunan. Ini orang Batak. Dia berkata begini, orang yang berhasil mencapai segala tujuan yang bermakna adalah seorang yang dalam hidupnya bekerja dengan keras dan ulet. Seorang yang tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah, suatu kali pasti akan berhasil mencapai impiannya. Dan ketekunan membuat seseorang tahan uji, tegar, ulet, maka hal itu akan memunculkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Orang yang biasa dimanjakan akan mudah patah dan menyerah saat menghadapi tantangan yang berat. Bahwa Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, di tengah-tengah mengiring Tuhan, di tengah-tengah melayani Tuhan, kita selalu diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Akan tetapi ingat bahwa janji Tuhan, pertolongan Tuhan berlaku kepada orang-orang yang tahan uji. Orang-orang yang bertekun dalam Tuhan. Orang-orang yang berusaha untuk mencari sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kembali kepada diri kita. Apakah saya tekun? Apakah saudara tekun? Apakah kita semua tekun dalam panggilan Tuhan? Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, mari di masa-masa pandemi ini, kita akan tetap terus bertekun dalam Tuhan. Bertekun mencari Tuhan. Bertekun dalam segala hal, di mana untuk menambah iman kita, menambah kapasitas iman kita, menambah hal-hal yang begitu luar biasa, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Allah Amin. tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan mengerti dan Dia peduli kepada kita. Saya percaya, saya diberkati Tuhan, Anda juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kuncinya adalah bertekun di dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya, kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, kita tidak hanya berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau, tapi apakah sikap kita, apakah perbuatan kita, apakah tindakan kita kepada Tuhan yang kita cintai itu? Apakah kita tetap bertekun dalam Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, dan ujian? Tapi kalau kita bertahan di dalam Tuhan dan terus bertekun dalam Tuhan, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, semua boleh datang, tapi kita ingat, kita punya Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Di saat tidak berdaya, Dia memberikan kita kemampuan dan kesanggupan. Di saat kita tidak mungkin ada jalan keluar, tapi karena kita bertekun dan terus bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam doa, bertekun dalam penyerahan kita kepada Tuhan, bertekun dalam doa dan puasa, bertekun dalam hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan itu melihat dan memperhatikan setiap tindakan dan perbuatan kita, sikap kita dengan perbuatan yang menyenangkan Tuhan, sesuatu yang memuliakan Tuhan,
sesuatu yang memberkati banyak orang, maka itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dalam Amin. hidup kita. Ya, bahwa Tuhan itu dia tidak pernah tutup mata kepada kita. Tuhan tidak pernah atau telinganya tidak pernah tertutup untuk mendengar setiap jeritan hati kita. Tapi dengan kesungguhan hati kita, dengan keseriusan kita dalam Tuhan, kita tahan uji, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Yang memperhatikan, memperdulikan, dan juga dia selalu bersama-sama dengan kita. Di saat suka maupun di saat duka. Di saat kita tidak berdaya, dia datang untuk menolong kita dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang sukar di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita. Kenapa ini bisa terjadi? Apalagi di zaman sekarang, kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Waduh, ini semua dampaknya sangat besar. Berdampak dalam keluarga, berdampak dalam ekonomi, berdampak dalam pelayanan, berdampak secara sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, bertekun dalam Tuhan, dengan ketekunan kita, itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan bukan mudah-mudahan, pengharapan bukan insya Allah, tapi satu pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti itu hanya ada dalam Yesus Kristus yang memberikan jaminan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu, Pak Adri, saya melihat luar biasa ya. Malam hari ini firman Allah bagi apa sangat penting dalam berbicara ketekunan dengan keadaan situasi hari-hari ini yang membuat orang bisa frustasi, kan saya katakan bisa untur karena situasi hari-hari ini. Boleh saya bertanya Pak Adri? Ya. Bapak kalau saya tidak salah dari tahun 93 ada di Kota Medan. Ya. Cukup lama 27 tahun Bapak ada di Kota Medan. Kenapa sih Bapak Pendeta Adri bisa bertahan, tetap tekun bertahan ada di Kota Medan? Gimana? Kenapa Bapak bisa bertahan? Kenapa Bapak bisa bertahan sampai hari ini di Kota Medan? Sedangkan Bapak, kalau boleh tahu istri orang mana? Ya, istri orang kita Manado, tapi ketemu di Medan. Oke. Kenapa Bapak bisa bertahan dan ada di Medan? Oke, saya bersaksi sedikit. Saya pengerja di GPD Maranatha Medan. Pendeta Dr. MD Wakari. Dan selagi saya masih pengerja, saya merintis sebuah pelayanan yang ada di pinggiran kota Medan. Namanya Diski, kilometer 15. Di Diski itu adalah satu daerah, satu tempat yang orang dikenal dengan sarang preman. Ya, kalau orang Medan tahu pajak Sambu, ya tempat jualan. Kalau sini kalau orang Manado bilang pasar. Kalau orang Medan bilang itu pajak. Pajak. Jadi orang-orang Diski ini adalah orang-orang yang atau pemuda, ya pemuda-pemuda Diski itu dikenal di pajak Sambu. Ya, ini adalah sarang preman, narkoba dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang saya lihat bahwa saya betul-betul terpanggil untuk melayani di daerah ini. Nah, tantangan kami pada waktu itu ketika saya baru memulai atau ketika sedang berjalan, namanya juga perintisan, ya saya harus bawa gitar dari GPD Maranatha datang ke tempat pelayanan. Dan saya seringkali mendapat gangguan dari pemuda setempat. Ya. Tetapi itu saya tidak akan kalah, saya tidak akan mundur.
Ya, saya akan tetap kembali datang untuk melayani. Ada beberapa anak-anak sekolah minggu, bahkan juga orang dewasa yang dilayani. Ya, sekalipun saya harus menghadapi tantangan tersebut dari pemuda-pemuda setempat. Saya tidak memandang mereka. Saya memandang kepada Tuhan Yesus yang memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi, ketika saya merintis, saya harus diperhadapkan dengan tantangan, banyak masalah, banyak yang berusaha untuk menggagalkan. Tapi saya bukan memandang kepada manusia, bukan memandang kepada apa yang sedang terjadi. Saya hanya bertekun dalam doa. Tuhan, kalau memang ini Tuhan tunjukkan bagi saya, Tuhan bukakan jalan. Dan memang kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan itu kepada orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di waktu susah maupun di waktu senang. Saya terus lanjut melayani, merintis, berdoa, berpuasa, bertekun dalam doa, bertekun dalam puasa. Semua tantangan pasti ada. Ya, seandainya saya tidak bertahan, saya tidak jadi hamba Tuhan di sini. Seandainya saya tidak bertahan untuk melayani, ya mendidik anak-anak beberapa orang, mungkin saya tidak jadi hamba Tuhan atau gembala sidang. Kalau hanya melihat situasi, melihat keadaan, tapi sekali lagi, saya bukan melihat keadaan, bukan melihat situasi yang ada, tapi saya hanya memandang kepada Tuhan Yesus yang memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, jalan atau hari demi hari terus berjalan pelayanan, sebuah pelayanan yang selalu didasari dengan doa dan puasa. Nah, bagi kita bahwa doa dan puasa itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk melibatkan Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Maka dengan kesetiaan saya, dengan ketekunan saya bersama dengan istri, ya, waktu itu saya menikah tahun 99, ya. Tepatnya bulan Mei saya menikah dan saya tantang istri saya bilang begini, orang sok kawin, orang harus tinggal di pelayanan, orang harus sama-sama merintis. Susah atau senang, orang harus hadapi sama-sama. Karena yang bersama dengan orang adalah Tuhan Yesus. Maka sepakatlah kami suami istri, oke, orang terjun dalam pelayanan. Sampai hari ini kami bisa bertahan 27 tahunnya, ya, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Semua doa dari rekan-rekan hamba Tuhan, ya, dan puji Tuhan, ya, sampai hari ini bahwa Tuhan masih melakukan perkara-perkara yang besar, banyak hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan kami. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan, aplaus yang luar biasa. Andri begini, sudah jadi apakah di tahun mulai merintis di satu tempat ini pernah nggak mengalami tantangan sehingga mau undur dalam pelayanan? Jelas itu tantangan ada, pasti ada. Bahkan bisa dikatakan namanya juga pelayanan perintisan. Ya kita memang, ya satu kali memang Tuhan izinkan. Sampai istri saya berkata, kok jadi begini kita jadi hamba Tuhan? Kan saya dari awal saya sudah bilang kita harus bertahan. Ya, satu kali kita tidak, memang Tuhan izinkan, tidak ada apa-apanya. Sepeser pun uang tidak ada. Sebutir beras pun yang tidak ada. Satu biji rica marahnya tidak ada. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Wah, tapi bagaimana? Ya, lanjut Pak. Ya, tapi memang waktu itu dalam situasi dan kondisi istri saya lagi hamil di anak pertama. Ya, pengerja di GPD Maranatha. Tapi satu hal yang saya bilang, jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhan. Amen. Kalau Tuhan yang panggil kami,
sudah pasti yang akan jaminan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, satu kali kita tidak memang sama sekali. Tetapi pada waktu kita tidak punya apa-apa, kami hanya datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Satu hal yang luar biasa, ada satu kelompok tim doa. Mereka akan pergi ke satu daerah namanya Kabupaten Langkat. Mereka itu akan bawa berkat kepada hamba Tuhan di sana. Tetapi sebelum simpang, Tuhan bicara kepada tim doa. Tuhan bilang begini, ngoni belok kanan, cari Pak Adri Deng Norma. Belok kanan, cari Adri Deng Norma. Lalu saudaraku, mereka tidak tahu tempat, tapi hanya ikuti arahan Tuhan. Ketika Tuhan bilang belok kanan, mereka langsung belok. Cari tempat ibadah. Mana tempat ibadah? Mana GPDI yang masih dibuka atau masih perintisan? Dorang babatanya, kalau pakai istilah orang Batak, dorang babatanya. Itu orang Batak. Mana tuh GPDI? Oh, coba kesana lagi lewat rel. Dan puji Tuhan, memang tepat pada waktunya Tuhan tolong. Jam 3 sore, maka datanglah mereka bawa sembako, bawa uang, dan lain sebagainya. Dan mereka bersaksi, kami disuruh Tuhan untuk membawa berkat ini kepada hamba Tuhan, kepada kalian berdua. Yang seharusnya ini akan dibawa kepada hamba Tuhan yang ada di daerah Langkat, Kabupaten Langkat. Tapi di sini kami menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada waktu itu, istri saya berkata, waduh kok bisa begini ya, kok bisa begini. Dan situlah dia mulai dikuatkan, diteguhkan panggilannya. Bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuncinya percaya dan terus bertekun dalam Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa. Dasar Tuhan kita, ya. Kita percaya bahwa kita gembala GPDI itu bahwa tidak punya gaji, dan Bapak tadi berkata bahwa pelayanan sekarang dari nol ya Pak, ya. Iya. Dari kita tahu kita hanya bawa perjanjian lama dan perjanjian baru yang ada, sehingga saya lihat Pak Adri awet muda luar biasa. Haleluya. Pak, hari-hari ini saya boleh bertanya lagi Pak, dengan situasi hari-hari ini untuk meyakinkan jemaat, ya tadi saya katakan Bapak sudah lewati dengan proses, ya Tuhan melihat mujizat bagaimana. Tadi sebenarnya memang kita pendeta GPD begitu ya. Saya katakan berapa gaji kita, gaji 30 sampai 31 hari ya. Kalau bulan Februari 28 hari, kalau 4 tahun sekali 29 hari ya. Itu tapi saya lihat luar biasa pemeliharaan Tuhan, dan Pak Adri masih ada tetap bertahan dalam pelayanan sebagai ketua wilayah kalau tidak salah ya. Iya. Ya, ketua wilayah di Medan. Di Serang ya. Pak, saya dengan kondisi hari-hari ini bisa aja orang tidak tekun. Bapak, saya katakan Bapak sudah melewati, orang Manado bilang so banyak makan garam, ya. Kata orang tua bilang so makan banyak garam. Tapi bagaimana meyakinkan jemaat hari-hari ini? Saya tidak tahu jemaat Bapak di sana. Tapi nanti sebelah itu kita akan masuk, karena saya lihat Bapak pelayanan juga di militer ya. Di penjara juga ya, kalau saya tidak salah. Tapi ini dulu. Bagaimana Bapak meyakinkan jemaat untuk tetap tekun di kondisi masa yang sukar hari-hari ini? Baik. Saya sering katakan kepada jemaat, begini, tidak hanya kepada jemaat yang saya layani, tapi juga seperti yang Pastor Aldi bilang, di penjara-penjara, termasuk di penjara militer. Saya bilang begini, kuncinya adalah hanya satu jawaban. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan,
berarti Tuhan lihat kita adalah orang yang mampu, orang yang sanggup, orang yang mau melihat jalan Tuhan di tengah, tidak ada jalan keluar. Tapi dengan satu keyakinan, satu kepercayaan penuh kepada Tuhan, di masa sulit, di masa pandemi ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, kalau kita selalu menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya sering katakan begini kepada jemaat, bahkan kepada beberapa warga binaan, ya, hidup kita ini, Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang engkau jalani di hari-hari ini. Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu kesanggupanmu. Tapi sekarang, kalau engkau berkata orang yang percaya, hiduplah dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita menaruh iman kita, menaruh pengharapan kita pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita menaruh iman kita, pengharapan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Yesus Kristus yang menjadi pusat perhatian kita dan juga menjadi pimpinan atau pemimpin dalam hidup kita. Kalau Amin. Tuhan yang memimpin kita, kalau Yesus kita jadikan sebagai pemimpin dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kuncinya tetap percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Memang hari-hari ini kita lagi diuji ya Pak ya. Bagaimana iman kita, siapapun mau jemaat maupun hamba Tuhan, bagaimana malam hari ini Bapak Ibu, sahabat suka-suka Tuhan, mengajak saudara, masalah bisa datang, persoalan bisa datang. Keadaan situasi hari-hari ini tidak menentu. Tetapi saya percaya hari-hari ini kita tetap kuat, kita harus tekun di dalam Tuhan. Memang benar Pak Adri ya, kita dengan kekuatan kita ini siapa kita? Memang keterbatasan, apalagi saya katakan bahwa melayani di Sumatera Utara yang tadi katakan di daerah yang pertama masuk itu daerah yang orang Manado bilang daerah yang preman lah kalau tidak salah ya. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan Pak Adri ya, saya pikir tidak ada dalam pemikiran Pak Adri untuk ada di kota Medan, untuk ada di Sumatera Utara. Tapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua itu ada dalam skenario Tuhan. Program ini ada bukan karena maunya saya, tetapi saya percaya semua ada Tuhan dan dialah sutradara, kita hanya pemain ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak kerasa kita sudah ada pada 42 menit Pastor ya. Luar biasa waktu. Kalau Pak Adri boleh tanya, apa yang hari-hari ini sedang Bapak lakukan di masa kondisi ini untuk Bapak tetap bertahan walaupun dalam, saya katakan dulu Bapak sudah alami bagaimana mujizat dan Tuhan punya cara bagaimana Bapak tidak punya apa-apa. Tapi untuk ke depan ini apa hal yang harus kita miliki untuk kita tetap tekun di dalam Tuhan? Iya. Sebelum saya menjawab itu, saya berbagi sedikit dulu kesaksian. Boleh Pak. Pada tahun 2004 yang lalu, saya mengalami sakit. Sakit stroke. Jadi stroke ini dari bagian pinggang sampai ke bawah. Jadi tidak tidak berfungsi. Ya, kedua kaki saya, ya waktu itu kita lagi ada acara ya di salah satu gereja, dan bagi orang Medan kalau ibadah kan kadangkala duduk di tikar gitu ya. Jadi
tidak di kursi, tapi di tikar. Nah, ketika saya berdiri, saya tidak bisa berdiri lagi. Pikir orang mungkin hanya kebas atau kram. Diangkat, mereka angkat dua-dua, mereka lepas, jatuh lagi. Di situ saya mulai sadar bahwa kedua kaki saya ini tidak berfungsi lagi. Saya coba cubit, tapi nggak terasa. Ya, maka selesailah ibadah itu, teman-teman hamba Tuhan mendoakan saya. Berdoa untuk saya, dan tidak ada perubahan. Sampai saya harus diangkat, digotong oleh beberapa teman hamba Tuhan. Saya telepon juga jemaat, tolong datang jemput saya di tempat ini, dan saya tidak bisa lagi berjalan. Jadi mereka gotong saya, mereka angkat, bawa di mobil, bawa di tempat pelayanan saya. Dan di situ sebetulnya ada hamba Tuhan berkata, Pak Pendeta, kalau boleh kita bawa aja ke rumah dulu. Jangan dulu bawa ke rumah sakit. Kita berdoa dulu. Sebab saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan pasti tolong saya. Haleluya. Satu malam saya bersama istri berdoa. Berdoa dan berdoa. Satu malam kami tidak tidur. Berdoa terus. Tuhan, kalau Engkau tolong orang lain, aku juga pasti ditolong Tuhan. Amin. Orang lain Tuhan sembuhkan, aku juga pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Kami berdoa dan berdoa. Nah, doa ketika sekitar jam 7 atau jam 8 pagi, saya tidak hanya berdoa, Tuhan, saya mau bertindak. Saya nggak mau hanya berdoa saja, tapi dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka saya mulai melangkah. Ketika saya melangkah, saya tidak bisa berjalan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau dikalahkan oleh penyakit ini. Tapi aku mau mengalahkan penyakit ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berilah aku kesanggupan. Saya pegang kedua kaki saya. Saya mulai berdoa dalam nama Yesus. Urat saraf yang tidak berfungsi, kembalikan Tuhan seperti semula. Berdoa dan berdoa. Saya berdoa dan bertindak. Sampai orang bilang basuar milu. Itu badan. Keringat jagung. Iya, berdoa. Kita bertindak. Dan puji Tuhan. Berulang kali bertindak. Berulang kali bertindak. Ya. Berdoa dan terus berbuat, berjalan, bertindak. Sehingga kaki-kaki ini yang tadinya kaku, mulai ada pergerakan, ada bunyi kerak, 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 kerak. Ya, mulai bergerak. Walaupun sakit, saya bertahan. Sakit kaki saya, tapi saya tetap bertahan. Saya berkata, saya tahu, saya percaya mujizat Allah itu masih ada sampai hari ini. Amin, amin, amin. Tidak pernah berubah. Saya katakan begini, Tuhan, kalau Engkau tolong orang lain, aku juga pasti ditolong oleh Tuhan. Orang lain Engkau berkati, orang lain Engkau sembuhkan, saya yakin saya juga disembuhkan Tuhan. Singkat cerita, saya berjalan. Orang baru bilang, maraya di lantai, tidak peduli. Saya harus bertindak. Iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kita percaya, beriman, tapi juga harus bertindak. Dan puji Tuhan, alhamdulillah bisa berjalan kembali. Ya, haleluya Tuhan. Maka dengan pengalaman inilah, dalam situasi sulit sesulit apapun, ingat bahwa Tuhan cinta saya. Tuhan cinta semua orang yang percaya. Tuhan cinta kepada orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Selagi kita hidup dalam jalan Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Sekalipun ya kita mengalami hal-hal yang susah. Ingat, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Yes. Tuhan bersama kita. Kita akan pasti melihat jalan Tuhan yang luar biasa. Terbuka untuk saya, untuk saudara, dan untuk kita semua. Haleluya. Haleluya.
Luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan masuk pada statement terakhir dari Pastor Andri Lolos, kita melihat bagaimana tidak ada, saya pikir, tapi malam hari ini luar biasa, saya sudah kenal beliau, ya. Tapi baru kali ini saya tahu beliau pernah stroke, saudara. Dan kita dengar kesaksian dan kita lihat tidak ada tipe seperti muka stroke, ya. Orang Manado bilang perlamen. Bahasa Yunani sedikit, ya, perlamen, ya. Tetapi saya katakan bahwa ketika kita tekun dengan Tuhan, ketika kita tetap maju, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan masih ada dan kuasa itu sedang bekerja memberikan kekuatan bagi sahabat suka-sukamu Tuhan di mana kita memang terbatas. Cuma Tuhan minta dekatlah dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk pada statement yang terakhir adalah statement dari beliau, ya, untuk ke depan, statement mengajak, ya, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di kondisi hari-hari ini untuk tetap eksis. Untuk apa pesan beliau, statement terakhir dalam acara Suka-Sukamu Tuhan pada malam hari ini? Ya, baik. Saya hanya berikan pesan kepada kita semua, kepada semua penonton, kepada ya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kondisi yang kurang baik, satu kondisi yang mungkin kita lihat sesuatu yang mungkin nggak cocok dengan kita. Tetapi ingat, Tuhan berkata bahwa di tengah badai ada Tuhan. Di tengah persoalan ada Tuhan. Di tengah masalah ada Tuhan. Maka pandanglah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan tetaplah bertekun dalam Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Tekun berdoa. Tekun berpuasa. Andalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Dia pasti menguatkan kita. Dan Dia pasti meneguhkan iman kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini kita sudah terima firman Allah. Kita sudah terima kesaksian yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri tayangan kita malam hari ini, siapapun saudara yang lagi dalam pergumulan, lagi merindukan didoakan oleh hambanya, tidak usah saudara tulis. Kalau saudara ingin tulis bisa. Tetapi saya percaya doa orang benar dengan tekun berdoa, maka mujizat Tuhan terjadi. Malam hari ini nanti Bapak Pendeta Andri Lolos akan berdoa menutup akhir tayangan kita pada malam hari ini. Dan berdoa bagi para pemirsa, berdoa buat program Suka-Sukamu Tuhan. Biarlah terus dapat menjadi berkat dengan keterbatasan. Tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas. Saya serahkan kepada Pastor Andri Lolos. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Di tengah-tengah kami melayani Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan. Tapi kami percaya Yesus jauh lebih besar dari masalah kami. Yesus jauh lebih besar dari persoalan kami. Seringkali kami lemah, kami khawatir, kami takut, kami cemas dengan situasi dan kondisi yang ada. Kami percaya kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Engkau membedakan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya, orang yang berharap kepada Tuhan dan orang yang tidak pernah berharap kepada Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai pilihan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami yakin kalau kami berjalan dalam iman,
kami akan melihat penyertaan Tuhan. Amin, Engkau akan amin, amin. bekerja dan Engkau terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong hamba-hamba-Mu dari berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Mereka lemah, mereka susah, mereka sakit, mereka sedang dalam pergumulan doa lainnya. Kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, teguhkanlah iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati program Suka-Suka-Mu Tuhan ini. Biar setiap mereka yang mendengarkan program ini, mereka dikuatkan, teguhkan, dipulihkan, diberkati, dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Semua para hamba-hamba Tuhan sebagai narasumber, sebagai pembicara, biar Engkau juga urapi Tuhan. Engkau pakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga dengan keluarga hamba-Mu Pastor Aldi. Tuhan memberkati, di mana Tuhan telah mempercayakan hal ini kepada hamba-Mu ini Tuhan. Dalam mengikuti atau membuat program Suka-Suka-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau yang menguatkan, Engkau meneguhkan, karuniakanlah kekuatan, kesehatan yang sempurna. Sehingga hamba-Mu Pastor Aldi dengan setia untuk melayani Tuhan, dengan apa yang Tuhan taruh di hatinya, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk meneguhkan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua yang sudah mengikuti program Suka-Suka-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Andri Lolos dari Medan yang sudah berbagi sesuatu, dan saya percaya kesaksian beliau menguatkan kita. Sekali lagi saya percaya Tuhan terus pakai sebagai pimpinan wilayah di sana dengan tugas yang ada. Salam buat istri dan anak. Horas. Horas. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Pakatuan Pakalawiran. Horas. Haleluya. Puji Tuhan. Jauh. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada pada ujung acara Suka-Suka-Mu Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap firman Allah malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung pada acara Suka-Suka-Mu Tuhan. Ada Ibu Novita Lengkei, ya, beliau sedang melakukan acara yang sama dengan saya. Saudara dukung pun program ini untuk dapat menjadi berkat untuk ibu-ibu. Ada Pak Dr. Andes Meki Onibala, beliau adalah Ketua Pelprip Sulut dan Wakil Ketua KP Gereja Pantai Kosta Indonesia, dan ada banyak tugas di kepemerintahan yang ada. Beliau juga akan jadi narasumber kita pada hari Minggu malam. Dan terima kasih Pak Silas Sitorus, ada semua, ada Ibu Milka, ada teman-teman yang lain. Hari ini program Suka-Suka-Mu Tuhan tadi berbagi dengan mereka yang ada di jalan. Terima kasih buat Pendeta James yang memberikan berkat buat kami, dan kami langsung menyalurkan tadi dengan kegiatan. Memang apapun yang kita bisa kerjakan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa besok kita sudah tidak ada. Tetapi hari ini Tuhan masih beri kesempatan. Mari kita beri yang terbaik. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Yang untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sekali lagi dukung program Suka-Suka-Mu Tuhan besok malam.
Besok malam adalah pembicara kita adalah Bendahara MD Jawa Barat, Bapak Pendeta Yanzet Manorek dari Jawa Barat yang akan menjadi pembicara. Dan saudara, pada tanggal 16 kita ada acara live streaming khusus untuk acara Suka-Sukamu Tuhan di Jakarta karena ada permintaan. Dan kita punya acara yang khusus saudara yang rindu membantu program kami karena kami terbatas, tapi saya percaya kalau pelayanan ini ada semua karena anugerah Tuhan. Saya mengajak saudara ingin berdonasi dengan kami ketika tanggal 21 kami dengan tim yang akan turun dari pagi sampai sore untuk berbagi dengan mereka yang ada di jalan. Tadi saya berbagi dengan apa yang bisa kami berbagi, dengan apapun. Ada berapa orang yang kami ketemu tadi dan saya percaya hidup ini harus menjadi berkat ya. Kami membutuhkan bantuan dana saudara, donasi saudara untuk program, dan malam hari kita akan ada Zoom meeting ya. Zoom meeting dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada hamba-hamba Tuhan yang ada pun sudah 2 dari anggota majelis pusat yang sudah oke, ada dari majelis daerah, ada hamba Tuhan dari luar negeri, ada generasi muda yang akan bersama dengan saya pada acara khusus menuju 100 tahun. Wow, tema kita adalah menuju 100 tahun. Wow, saudara, saya percaya saudara belum 100 tahun, tapi kita akan menuju tema kita berharap pun dari ada anak-anak Tuhan yang bisa jadi join, maupun dari pemerintahan, dari anak-anak Tuhan yang mau join pada acara tanggal 21. Jadi acara 21 dari pagi kami akan keliling ketemu dengan orang-orang, dan tujuan kami untuk visi kami menceritakan kasih Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Lewat apa? Dengan apa yang kita bisa lakukan. Dan saya percaya saudara terbeban dengan proyek ini, dengan program ini. Seberapa saudara bisa ingin membantu program ini, acara kami, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Saudara bisa menghubungi saya lewat inbox saya atau nomor telepon saya 0813 8925 0813 0813 89 1322. Saya udah lupa ya. Sekali lagi 0813 89 132522, atau saudara bisa inbox ke Facebook saya Ardiles Masih. Saya percaya ketika apa yang saudara tabur, benih yang saudara tabur akan mendukung program ini, dan program ini sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terbatas, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah terbatas untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saya ingin bersaksi menutup tayangan hari ini. Ada seorang bapak yang saya ketemu tadi, dia berkata terima kasih karena dia sehari itu hanya kurang lebih 50.000 dia harus dapat untuk membiayai keluarganya. Dia harus jadi seorang pemulung. Tapi ketika kami berbagi, ketika kami memberi dengan keterbatasan, saya katakan kalau ada orang punya 100 miliar, kita kasih 100.000 dia anggap biasa. Tetapi ketika dia tidak punya apa-apa, ketika kita kasih 20.000, dia akan merasa bersyukur. Mari, dimanapun, kalau saudara tidak memberi kepada kami, saudara bisa berbuat sesuatu di mana saudara bisa lakukan. Saudara bisa beri aqua, saudara beri roti kepada orang-orang di jalan. Mari kita belajar menceritakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saya Pastor Aldi Masih akan pamit undur diri. Dalam malam hari ini, saya percaya saudara diberkati dan saudara mau memberkati. Sampai jumpa bersama saya, Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih menjadi berkat. Dan semua kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.